Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Waalaikumsalam. dimanapun berada, kita akan coba belajar Al-Qadar ya Bu. Al-Qadar Al-Qadar. ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mangga Ibu, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mimnya jangan mat. Kepengaruhan O, jangan O. Hatta maut, jangan mot. Coba deh Ibu. Salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya. Sebelum kita belajar tajwid, coba ya saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ada titik 3, boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Karena sudah berhenti di sini, berarti tidak boleh berhenti di sini. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, hukumnya jadi apa Bu? Inna gunnah. Innya gunna. Mad jaiz munfasil. Yang tadi dipelajari sama Bu Aila ya. Kenapa mad jaiz munfasil? Cara mudahnya? Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Itu cara Inna benar. sama Betul. anzalna. Ini bukan alif, ini hamzah ya. Oh iya hamzah kata Istan Ya, juga. betul. Iya. Tapi itu cara benar. Tapi kalau orang Indonesia ingin mudah supaya tidak bingung, cukup matobi ketemu alif, nggak masalah gitu ya. Walaupun salah gitu. Jadi yang betul itu yang Ibu sampaikan. Mad jaiz munfasil, kenapa? Karena matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Orang awam bingung, hamzahnya mana? Kan gak ada hamzahnya. Ini alif, ini hamzah. Kok begitu? Iya, sebetulnya kita sudah salah kaprah. Yang dikatakan alif ini nih Bu nih, alif nih. Alif nih huruf-huruf pemanjang. Yang alif ini bukan alif nih Bu, ini hamzah. Yang berbaris itu hamzah, ini hamzah tuh. Kalau begitu apa bedanya alif dan hamzah? Nah, kalau alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Nah, ini hamzah nih Bu. Nih ya. Tuh. Jadi namanya hamzah wasol. Karena di wasol hamzahnya nggak bunyi gitu. Oke. Ini mad jaiz munfasil karena matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Mana hamzahnya? Ini hamzah, ini bukan alif, ini hamzah. Makanya tulisan yang benar itu cetakan Timur Tengah. Di sini tulisannya alifnya ada hamzahnya gitu. Tuh gitu. Matobi ketemu hamzah di lain kata, di lain kalimat. Inna ang-angnya jadi Ihfa. Kenapa ihfa? Nun mati bertemu dengan huruf fa yaitu zai. Nun mati ketemu dengan huruf ihfa yaitu zai. Inna zalnya Bu? Apa Kemarin tuh yang itu pelajaran Ustazah? baru kemarin, lupa lagi ya? Lupa itu apa. Nih, saya kasih ke sini dulu. Apa namanya teh?
Tuh, Bu. Lamati. Hukum lamati. Hilap nih, Bu. Oh, Tuh. Lamati ketemu lam dan ro. Jadi. selain mim dan ba itu, aduh, idhar Ustadz. Gitu ya. Nih, Idhar. lamati ketemu lam dan ro. Idgom. Iya. Idgom. Idgom. Huruf itu semuanya 28. 28 Idhar ya. dikurangi 2. Berarti ini 26. Jadi lamati ketemu selain lam dan ro itu idhar. Ini idharnya idhar lamati atau lam fi'il. Kenapa disebut lam fi'il? Karena ini ada di kata kerja. Ya, fi'il itu kata kerja. Baik. Kita teruskan lagi. Kelihatan tulisannya, Bu? Ya, kelihatan. Inna anzalna nanya jadi. Mad asli. Mad asli. Hu-nya jadi. Kosyar. Kosar. Fi. Mad tobi'i. Kenapa mad tabi'i? Kasroh bertemu dengan ia mati. Ya, karena huruf yang berbaris kasroh ketemu ya mati. Lai. Gelap deh itu apa Lai, maksudnya? lai, 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 lai. Lailatul Qadar. Sau, yau, as-salatu itu khairum minan nau, iya, nau. itu huruf Ai. lin. Huruf lin Harful Ustadz. lin, huruf Huruf lin. lin. Harful lin, huruf lin. Huruf lin itu ada berapa, Bu? Huruf lin sadayana ya, Ustaz ente sebarah hilap deui. Huruf lin ada berapa? Ya semuanya betul itu jawabnya. Dua iya sama wau, astagfirullahaladzim. Iya sama wau Ustaz, iya mati sama wau mati. Kalau huruf lin mah hurufnya semua huruf. Nih Bu lihat ya Bu ya. Dal, da. Jadi dau ya. Ketemu wau mati jadi dau. Ya Bu ya. Hurufnya mah berapa banyak semuanya. Da. Betul tadi ya. Iya betul. Tapi yang jadi catatannya huruf yang berbaris fathah ketemu waw mati atau ya mati. Dau, dai. Ibarat kalau Latin itu A dan I jadi I. A dan U jadi au. Cuman kalau Latin kan huruf vokal tuh, huruf hidup tuh 5. Ada A, I, U, E, O. Bahasa Arabnya cuma A dan U doang gitu ya. A, patah, A, I, U gitu 3 ya. E dan O-nya nggak ada nih. Ada, tapi hanya huruf tertentu. Huruf-huruf yang berbaris patah. Jika berbaris patah bunyinya O. Mana? Ada kho, ada ro, ada so, ada do, ada ko, ada go. Itu huruf-huruf yang apabila berbaris patah bunyinya O. Ada juga E. Ma imalah. Mana? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Atau sebagian kiroat, sebagian kori. Kori itu membaca dengan E. Mana? Dulu kita sering dengar ya ada kori-kori. Tapi kita kalau nggak punya ilmu jangan coba-coba. Waduhe katanya. Walaili ide saja. Nah saya nggak punya ilmunya, saya nggak bisa gitu. Dulu saya sering dengerin Ustadz Muammar atau Ustadz yang lainnya. Bacanya begitu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu jangan. Ustaz, imam saya juga begitu. Imam masjid. Betul. Karena memang dia tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya jangan. Nah, sama seperti itu sama seperti orang Betawi punya. Ente orang mana? Mau kemana? Gitu. Kurang tahu. Betawi kan gitu. Tapi kalau Betawi mah kita ngikutin ya. Salah dong. Tapi kalau Quran jangan coba-coba kalau belum punya ilmunya. Gitu. Orang Mana Afrika yang, karena dia udah tahu ilmunya tentang imalah itu tinggal ya. Itu Bu ya. Jadi kembali yang namanya huruf lin tuh. Huruf lin itu apapun hurufnya. Yang penting barisnya. Yang berbaris fathah ketemu ya mati. Atau berbaris fathah ketemu waw mati. Itu doang. Gitu. Inna anzalnahu fi lailatil. Tilnya jadi lam alif komariah. Kenapa alif lam komariah? Lam alif ketemu huruf salah satu huruf komariah yaitu qaf. Ya. Alif lam komariah yang gampangnya kalau ngajarin orang karena di atas lamnya ada tanda baca, ada sukunnya. Ada sukun. Itu cara mudah. Karena tidak semua orang ngerti yang tadi.
Cara benernya adalah kenapa alif lam qamariyah? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu qaf. Betul itu Ibu yang katakan. Gitu. Ada dua cara ya. Ada dua cara ilmiah, cara benar. Ada cara pinter, ada cara benar. Kalau cara benar ini, oh ini dibaca karena ada tanda bacanya. Yang ada tanda baca disebut alif lam qamariyah. Kadang-kadang mohon maaf Ibu, ada orang yang ngerti bacanya, tapi ini alif lam apa? Nggak ngerti komar sama sam itu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting benar bacanya aja gitu kan. Gitu. Karena sering kebalik komar sama samsiah tuh gitu kan. Yang penting alif lam ini dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada tanda baca. Kenapa dibaca? Kenapa ada tanda baca? Oh itu penyebabnya karena setelah alif lam bertemu huruf komari yaitu qaf. Kode jadi Kol. Tuh jadi kalau kol-kola Ustadz. Kol-kola apa? Kol-kola sugro. Kenapa sugro? Karena ada di tengah huruf bukan di akhir. Di tengah dan? Di tengah Ustadz. Ibu Al-Mukaromah apa Almarhumah? Saya Al-Karomah. Al-Mukaromah. Ini karena itu sudah huruf kolkolanya sudah ada di situ. Sudah mati. Karena sudah huruf mati. Itu jadi kolkolah kalau mati atau dimatikan. Sama seperti ini di kuburan, di makam nih. Ada kuburan nih. Berarti orang-orang ini sudah almarhum, almarhumah. Berarti sama yang menjadi kolkolah itu kalau hurufnya mati atau dimatikan. Berarti ini kolkolah. Kolkolahnya kolkolah sugro. Plesetannya Ibu kalau gampil. Ini kolkolah ini ada sukronya tuh Bu. Ada sukunnya gitu. Sukro. Sukro tuh. Kolkolah sukro. Sukro. Berarti ini plesetan. K-nya ganti G jadi sugro tuh Bu. Sugro. Tapi jangan keterusan, saya ngajarin Bu Patona, sukro. Bu, kolkolah apa itu? Kolkolah sukro. Bukan, itu mah plesetan. Biar gampang inget maksudnya. Kayak orang ngapalin Mad Ari di Sukun. Siapa nama saya? Oh Ari di Gang Sukun. Oh Mad Ari di Sukun. Gitu, plesetan. Jadi ini kenapa kolkolah sugro? Karena hurufnya sudah mati. Gitu. Karena ada sukunnya, ada sukronya. Gitu. Kan sukun tuh kayak sukro ya. Sukun tuh kayak sukro yang kecil-kecil itu suk di jero gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa hukumnya Bu? Itu jadi wakaf isyarah bukan Ustaz? Betul wakaf isyarah. Kenapa wakaf isyarah? Karena jadi cuma di ro-nya dibacanya cuma isyarah aja jadi nyambung ke qadar. Ya kenapa? Itu cuma isyarah dibacanya. Kenapa? Terjadi ya itu alasannya. Mengapa harus terjadi? Karena ada wakaf di situ. Ya betul, ada wakaf, betul. Kenapa terjadi? Yang gampilnya, karena sebelum kita menghentikan bacaan, kan menghentikan bacaan berarti jadi sukun. Sudah ada huruf yang mati gitu loh Bu. Jadi mengisyarohkan bahwa di sini ada huruf mati juga. Banyak orang yang salah membaca, Inna anzalnahu fi lailatul qadr gitu. Salah. Kok salah? Yang mati kan bukan hanya dal, tapi ada mengisyarohkan ada ro juga. Yang betul qalqalah ini tidak dibaca jadi nggak ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Huruf yang hidup yang lagi bingung, lagi susah dia keder. Perutnya yang bunyi lapar gitu. Tuh gitu. Jadi kenapa terjadi wakaf isyarah? Kita menghentikan bacaan. Tapi sebelum huruf yang dihentikan sudah ada huruf mati. Berarti ada dua huruf mati gitu loh Bu. Betul tadi Ibu bilang itu mengisyarah. Isyarah. Ya isyarah mengisyaratkan ini ada huruf. Karena banyak orang yang baca salah. Wal asri. Banyak orang yang baca wal as. Salah. Harusnya wal asr. Karena huruf yang mati bukan hanya ro. Wal asr. Sod. Wal asr. Wal asri. Ro juga gitu. Wal asri. Itu kan. Gitu. Ibu ya. Jadi wakaf isyarah itu menghentikan bacaan di mana huruf yang dihentikan itu sebelum huruf yang dihentikan ada huruf matinya. Jadi dengan demikian jadi ada dua huruf mati. Itu wakaf isyarah terjadi. Wama jadi wama mad jaid munfasil. Iya, kenapa mad jaid munfasil? Mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Wama gitu, sama betul. Adroka. Sama adroka. Nah itu kalimat tuh gitu. Tadi ada yang nanya.
Apa sih perbedaannya ini? Maknya satu kalimat, satu kata, ini kalimat berikutnya, hamzahnya. Cuman kalau orang yang bingung fisiknya, iya betul ini fisiknya alif. Tapi ini sebetulnya bukan alif, tapi ini hamzah. Karena nulisnya yang benar begitu. Tuh. Jadi Mbak Tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Tapi kalau ibu dan bapak masih susah, bingung, enggak apa-apa sih. Matobinya ketemu alif, itu kan ketemu alif tuh. Ini mad zaid. Kalau mad wajib, matobinya ketemu hamzah. Wa ma'ad, jadi Qalqalah sugro. Ro. Mad asli. Ka. Kosyar. Ma. Mad tabi'i. Lai. Huruf lain. Huruf lain. Bisa jadi panjang nggak? Bisa jadi madlin nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di depannya banyak huruf. Persis. Yang bisa jadi madlin itu kalau satu huruf. Mana contohnya tuh? Yauma. Yauma. Dihentikan baru jadi yaum. As-sholatu khairun naum. Naum. Tuh naum gitu ya. Betul. Jadi ini nggak bisa jadi mad lain. Hanya huruf lin aja. Wa ma adraka ma lailatul, tulnya jadi lam alif komariah. Qad, dalnya Qalqalah sugro. Sugro. Kalau dihentikan jadi Waqaf isyarah. Waqaf isyarah. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini tanda waqafnya apa? Yang mana Ustaz? Oh, yang itu namanya al-waqfu aula. Apa artinya al-waqfu aula? Lebih bagus diberhentikan. Lebih bagus dihentikan. Lai jadi huruf lin. Lailatul alif lam. Lam alif komariah. Qad. Qalqalah sugro. Kalau dihentikan jadi waqaf isyarah. Waqaf isyarah. Kalau nggak dihentikan jadi Ustaz gimana? Kalau nggak dihentikan kosar. Jadi kosar aja jadi kosar. ya. Lailatul Qadri khoi gitu. Jadi nggak ada waqaf isyarahnya. Lailatul Qadri khoi jadi huruf lin. Bisa jadi madin tidak? Bisa. Bisa kalau dihentikan. Lailatul Qadri khair kalau dihentikan. Khairum jadi idgham bila guna. bi. Bi. Bila apa bi? Idgham bi guna apa bila guna? Bila guna. Kalau biguna. Biguna Ustaz. Iya, kalau bila lupa. bi dengan la tidak ya. Itu iya. Kalau bila guna lam dan ro ini biguna karena yanmu ya nun mim waw ya. Iya. Khairum min jadi idhar. Kenapa idhar? Huruf nun mati ketemu huruf idhar yaitu hamzah. Hamzah atau alif. Ada berapa huruf idhar? Ada 6. Apa? Ihgun ho'ah. Alif, ha, ain, kha, rin, sama kho. Boleh. Atau kalau di kita, aha, ho, agoha yang gampil. A, ha, ho, a, go, ha. Itu. Aha, ho, agoha. Ini huruf idhar 6. Boleh yang seperti ibu juga boleh ya. Jadi tergantung di ini kan. Aha, ho, agoha. Khairum min alfi syahr. Jadi yang mana Ustaz? Syahr. Jadi waqaf isyarah. Waqaf isyarah. Tanazzalul alif lam. Lam alif komariah. Malai. Mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat yaitu malaika. Betul, malai. Mad tabi'i ketemu hamzah satu kalimat. Tapi kalau ibu dan bapak masih bingung, kalimat itu kata sebetulnya dalam bahasa Indonesia satu kata gitu ya. Tanazzalul malaikatu war alif lam. Lam alif samsiah. Kenapa samsiah? Cirinya? Cirinya tasjid. Cirinya tasjid boleh. Atau ada ciri yang lain? Tidak tahu ya. Cuman ini tasjid sama lam alif ketemu lam ro. Nih. Lailatul alif lam apa? Lam alif komari ya. Cirinya ada apa? Ada sukun. Sukun di atas lamnya. Iya. Saya kembalikan. Alif lam samsiah. Cirinya di atas lamnya ada apa? Ada tasjid.
Tak ada apa-apa di atas lamnya mah tuh Oh, gitu. tasjidnya di ro ya. Iya Tasjidnya di ro. betul. Jadi betul ada tasjid betul. Tapi kan kalau kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang bingung yang penting bisa baca, gini Bu caranya. Alif lam ini dibaca Bu, Pak. Kenapa dibaca? Tuh ada tanda bacanya. Maka wama adraka ma lailatul qadar. Alif lam ini tidak ada tanda baca. Jadi Karena tidak tidak ada tanda dibaca. baca, jangan dibaca gitu, paham ya? Mhm. Tanazzalul malaikatu war, tuh war gitu. Jadi saya selalu Mhm. menjelaskan kepada mereka alif lam yang komariah itu alif lam dibaca, alif lam samsiah itu alif lam tidak dibaca. Jadi kan mudah tuh Bu. Tuh, ini alif lam komariah tanazzalul. Kenapa komariah dibaca? Alif lamnya ada tanda baca. Kadang-kadang mereka nggak ngerti Bu, mana komar, mana sam. Yang penting Mhm. dibaca sama nggak dibaca. Udah selesai kan memang benar. Tujuannya kan untuk itu. Percuma murid saya pinter. Itu komariah, itu samsiah. Tapi baca Qurannya nggak bisa. Jadi saya pernah cerita di sini ya Bu ya. Saya di Radio Kayu Manis itu ada kajian tiap hari Sabtu. Ibu-ibu tuh ada yang datang, ada 30, ada 50, ada 70. Kebayang nggak sih belajarnya cuma 1 jam. Kalau baca Quran kebagian segimana 1 jam segitu banyak. Makanya saya ngajarinnya tajwid. Baca bareng-bareng. Paling baca seorang-seorang, 1 orang, 2 orang sebagai sampel aja. Efeknya mereka pada pinter tajwid kalau murid saya tuh. Pas baca, blebeb. Kenapa kok begitu? Karena jarang baca gitu loh Bu. Gitu. Ya. Jadi pinter tuh mereka. Ini Komaria, ini Samsiah. Giliran baca mereka nggak bisa. Kenapa kok bisa? Karena kurang baca. Oh ternyata Quran itu harus sering baca. Nah makanya kalau ada orang yang sering baca nggak ngerti, belum ngerti, ya cari mudah aja. Ini alif lamnya alif lam dibaca. Kenapa? Ada tanda baca. Alif lam ini tidak dibaca karena tidak ada tanda baca. Jadi langsung ke tasjid. Waruh gitu ya Bu ya. Waruh jadi Mad tabi'i. kenapa mad tabi'i? Domah ketemu bau mati. Waruhu fi-nya jadi Mad tabi'i. kenapa mad tabi'i? Kasroh ketemu ia mati. Ha juga Mad tabi'i. kenapa? Patah ketemu alif Fathah ketemu mati. alif. Bi'il ni rob, rohnya tipis apa tebal? Tebal. Kenapa tebal? Karena ada patah di situ. Barisnya Di di roknya. atas patah. Rohnya juga panjang apa pendek? Pendek. Berarti Kosar. kosar. Robnya jadi Maksudnya dan gimana? Disambar. disambar, nyamber Aja. dan didobel. Di double Robbihim. aja. Robbihim. Him jadi Him menjadi idgham mimi atau idgham mimi atau idgham mutamasilin. Kenapa idgham mimi? Mim mati ketemu dengan mim dibacanya Mati ketemu. Masukin ke sini ya. Masukin ke mim yang di depannya. Jadi ihfa. Kenapa ihfa? Nun mati ketemu salah satu huruf ihfa yaitu kaf. Min kulli amr. Amr. Amr itu waqaf isyarah. Waqaf isyarah. Salah asli. Kalau dihentikan salam. Siapa nama saya? Amarnya disukun. Kenapa bisa jadi matahari disukun? Karena sebelum dihentikan ada mad tabi'i. Berapa sebelum dihentikan hurufnya? Kenapa Ustaz? Ada berapa satu. Hurufnya? 1. Jadi kalau yang tepat begini. Kenapa jadi matahari disukun? Karena dihentikan. Emang setiap dihentikan jadi matahari disukun? Ya enggak. Karena mad tabi'i atau mad asli ketemu satu huruf hidup yang dihentikan. Kenapa? Kalau banyak nggak jadi mad asli disukun. Salam gitu ya. Mad tabi'i atau mad asli yang bertemu satu huruf hidup dihentikan gitu ya. Hiya. Kenapa Ustaz? Hiya. Hiya. Hiya kosar aja. Kosar. Hat. Didobel. Nyamber dan didobel. Hatta. Taknya mad asli. Mad asli. Karena tadi Ibu dia terang ya asli. Kadang-kadang lupa. Ya, mad asli. Mato. Qalqalah sugro. Mat la'il alif lam. Lam alif komariah. Jimnya. Qalqalah jimnya. Qalqalah Qalqalah sugro.
Karena dihentikan matla'il fajar jadi waqaf isyarah. Waqaf isyarah. Ini tanda apa? Tanda ain, tanda berhenti. Artinya satu. Karena Ustaz. Artinya ain itu apa? Kurang tahu. Kita dibacanya satu makro. Satu makro tuh itu makro. Indahnya Quran. Coba nanti dilihat ya dari Al-Baqarah itu pasti satu ain, satu cerita tentang Bani Israel, cerita tentang wanita yang ini satu ain. Ya gitu, hebat Quran itu. Jadi nggak ngacak ceritanya. Jadi setiap ain setiap satu cerita. Masya Allah. Saya bangga ya punya kakak nih, pinter banget ini keluaran Al-Masturiah nih. Alhamdulillah. Ustaz guruna oge sakade. Alhamdulillah Ibu sudah memberikan motivasi. Ibu tuh sekarang tuh sampai 58 ya Bu? 57, 56. Terus 67. Bohong. Ibu masih anom kene. 58 ya? Tacan. Oh, tacan 57. 5 genep. 57. 57, alhamdulillah, hirobbil alamin ya Bu. 5 genep pada 57 gitu. Oh, 5 genep pada 57. Kenapa saya sering tanya usia? Bukan mau sombong, bukan mau ngenyek, bukan mau apa. Memberi motivasi kepada kalian, wahai generasi muda, jangan kalah sama kami yang sudah berumur. Kita tuh udah di atas 50, udah setengah abad lebih. Kenapa kalian nggak mau belajar? Alasannya malu. Kamu pelihara malumu itu, tiba-tiba kamu bisa memasukkan ke dalam neraka. Kok begitu bahasanya Pak Ari? Ya pasti. Orang yang tidak belajar dengan gurunya, kemudian dia sholat. Sholat itu semua bacaan Quran. Haji, umroh, ibadah semua itu doa-doa bacaan Quran. Kalau bacaan Quranmu salah tanpa guru, nggak ada maaf buatmu. Tapi buat kalian yang semangat, belajar walaupun belum bisa, sudah ada gurunya, insya Allah Allah memaafkan. Jadi berbahagialah kalian yang memiliki guru. Guru yang tentu saja bukan hanya sekedar guru yang mimpin tahlilan, pakai sorban, baca Quran mati bisa. Jangan, yang betul-betul punya ilmunya, profesional. Ibu terima kasih sudah memberikan motivasi untuk kita semua. Mau Ustaz, hatur nuhun. Mohon maaf Ibu agak disentak-sentak, memang ritmenya belajar kayak begini. Jadi mohon maaf, bukan nggak sopan sama kakak nih, bukan. Aduh, gimana ya Bu ya. Jadi memang harus dan saya agak sedikit Indonesian karena kadang-kadang orang naon cenah eta teh carios naon gitu, kadang-kadang seperti itu. Karena kita memang kalau udah ketemu, kalau orang Jawa ngomong Jawa, orang Sunda ngomong, tapi kasihan orang-orang itu, kemarin juga orang Bengkulu. Itu ngomong apa sih kayak gitu. Gitulah. Aneka ragaman orang Indonesia itu banyak bahasanya. Banyak bahasa bineka mangga. Terima kasih untuk semuanya. Jazakallahu Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.